mulai dengan hal kecil, maka itu akan menjadi besar. Kita nikmati prosesnya, ya. Tinggal setengah bulan lagi kita akan menuju tahun 2025. Gimana dengan tahun 2024 ini? Pasti banyak sekali drama, banyak sekali kejutan-kejutan kehidupan ini yang kita temui. Wow. Gimana guys? Sekarang lagi di tahap dimana? Tahap masih shock kah? Atau sudah berdamai? Atau sedang berkelimpungan? Aku harap kalian semua sudah menemukan jalan tengahnya ya, atau jalan keluarnya untuk segala kejutan dunia yang telah kalian alami. Yes, di tahun 2025 akan menuju ke kehidupan selanjutnya kita, perjalanan kehidupan kita selanjutnya yang masih dikasih umur. Alhamdulillah, semoga kita panjang umur kalian semua ya, agar bisa nonton video aku. Jangan lupa subscribe. Tahun 2025 kita pasti akan menulis resolusi, right? Resolusi apapun itu, ya bisa mau diet, yang paling banyak sih orang mau nge-gym. Apa, semoga aja itu menjadi titik awal yang baik untuk kalian semua untuk nge-gym sampai akhir tahun depannya lagi. Semoga jangan cuma di depan doang. Kalaupun nggak mampu untuk yang ke gym, bagi anak-anak sekolah ya yang masih terbatas oleh uang jajan dari emak bapak kalian bisa ikutin konten-konten video orang di YouTube atau di manapun ya, medsos, TikTok, apapun itu. Kalian coba cari exercise body weight, oke. Kalian bisa lakuin itu ya, kalian searching aja body weight, oke. Jadi itu kalian sama aja kayak nge-gym, tapi kalian nggak pakai alat gym, jadi pakainya naturally from your body, okay. That's so worth it for your life, for your future, for your money, okay. You can keep it your money, okay. You're safe with your money. Jadi kalian bisa tetap memiliki impian menuju body goals dengan tanpa mengeluarkan uang sepeser pun, dengan kalian mengandalkan body kalian dan juga keinginan dan juga konsisten. Kalau cuma awal-awal doang ya itu tidak akan menghasilkan seoptimal mungkin, oke. Oke, itu mungkin resolusi kebanyakan orang nanti di tahun 2025. Oke. Gak cuma resolusi, tapi juga tentang cita-cita yang kalian inginkan. Oke. Cita-cita ini bukan hanya tentang profesi ya. Cita-cita ini bisa tentang kehidupan apa yang ingin kalian punya. Mau perubahan hidup apa yang kalian inginkan. Misalnya nih, kalian pengen banget punya nanti keluarga kecil yang penuh dengan kehangatan, yang penuh dengan sayang, dan juga tidak ada rasa yang tertahan dikarenakan ego masing-masing. Jadi tuh cintanya tuh pol-polan, jor-joran, tanpa kehalang oleh ego dan juga kerasnya hati. Jadi itu hal simple gitu, memiliki keluarga yang harmonis gitu bagi yang mengimpikan itu karena tidak didapatkan pada saat masa kecil gitu, ataupun di saat keluarganya yang sekarang itu guys. Jadi apapun itu ya, kualitas kehidupan yang kalian inginkan dan kalian ingin sekali itu terwujud, mencobalah dari hal-hal yang kecil yang bisa mendukung cita-cita itu terjadi. Dari hal-hal kecil aja dulu ya. Misalnya kalian merasa mental kalian ini sebenarnya masih ada harus yang diobati. Ada luka yang harus diobati untuk bisa berdamai dengan luka itu dan menuju ke kehidupan yang baru yang jauh lebih baik. Nah, itu tuh bisa jadi satu hal yang sangat berpengaruh dalam mengubah kehidupan kita yang kita inginkan gitu kan. Kalian memiliki trauma, kalian memiliki ketakutan, kalian memiliki rasa yang belum selesai gitu, atau gamon. Ya, jadi kalian bisa mengobati itu, mencari tahu caranya gimana, merefleksikan diri bagaimana caranya.
kalian cari tahu itu ya sampai di titik dimana kalian ketika kalian mengingat-ingat kejadian yang tidak mengenakan itu, kalian tidak akan merasa rasa sakitnya sama seperti dulu gitu. Jadi kayak kalau keinget tuh kayak oh iya juga ya gitu, kayak biasa aja gitu. Tapi kalau kalian pada saat mengingat kejadian masa lalu itu masih ngerasa sakitnya sama kayak yang dulu, berarti itu belum beres, seperti itu belum selesai. Kalian belum mendamaikan hal itu dan merelakan kejadian itu pada diri kalian. Nah, itu harus kalian obati. Agar apa? Agar impian itu tidak kehambat oleh diri kalian sendiri. Kadang tuh impian yang ingin kita capai dan itu terhalang banyak hal, kita jangan langsung berpikir tentang eksternal, tapi kita harus berpikir pada internal. Internal itu pada diri sendiri. Jadi kalian koreksi diri sendiri. Apa ya? Kenapa saya ini? Kenapa hal itu tidak terjadi? Apa yang salah pada diri saya gitu loh. Kalian harus cari tahu karena diri inilah pondasi utama untuk kita bertahan atau bergerak dalam menjalani kehidupan kita. Dalam segi apapun, dalam melakukan apapun, kalau diri kita ini belum dikuatkan mentalnya, belum dibereskan masalahnya, ya hal yang baru yang ingin kita capai itu kan susah didapatnya, susah banget guys, karena kita belum membereskan hal yang dulu gitu loh. Bagaimana mau melanjutkan kehidupan yang baru kalau kehidupan yang lama kita belum selesaikan urusan? Nah, lebih baik kita koreksi diri dulu, mencari tahu apa yang salah gitu kabar diri kita. Lalu kita menuju ke kehidupan selanjutnya yang ingin kita gapai, menjadi kehidupan yang seidealis yang kita inginkan. Jadi seperti itu. Nah, untuk menuju ke tujuan itu, kita nggak perlu mengambil langkah yang terlalu besar karena itu akan berat guys, karena itu akan berat. Sedangkan untuk menuju proses itu tuh kita butuh waktu yang lumayan memakan waktu, dan untuk melewati setiap waktunya itu kita harus tetap konsisten dalam melakukan prosesnya dengan baik ya. Kalau kita nggak konsisten itu tidak akan terwujud guys ya. Nah, untuk berkonsisten kita harus melakukannya dengan nyaman, kita harus melakukannya sesuai dengan kemampuan, jadi kita akan tidak merasa berat setiap melakukannya di dalam setiap harinya kita, ke dalam dailynya kita ya. Jadi itu akan terus berproses sedikit demi sedikit. It's okay guys. Misalnya kalian memiliki emosional yang sangat tidak bisa dikontrol dengan baik ketika menghadapi trigger-trigger yang bisa memancing emosi ya kan. Nah, kalian pengen banget diri ini dirubah untuk menjadi manusia yang jauh lebih sabar dan lebih tenang dalam menghadapi kondisi yang sangat hektik atau kondisi yang membuat diri dia tuh nggak enak hatinya dibuatnya oleh orang lain ataupun apapun keadaannya gitu kan. Kalian bisa melakukan stepnya, paling hal kecil itu bisa kalian ketika merasakan perasaan itu, kalian tarik napas, kalian sadari napas kalian ini. Kalau orang merasa emosional pasti napasnya tuh nggak sadar, itu tuh terengah-engah. Jadi kita sadari napas kita, itu hal kecil ya, hal kecil kayak gitu tuh bisa mengurangi rasa-rasa emosional kita gitu loh. Jadi kita setiap marah ingat napas diatur, tarik napasnya dengan baik, dengan tenang, baru ngomong gitu, baru bereaksi. Kalau kita masih napasnya gitu dan kita bereaksi, ya siap-siap aja wassalam gitu kan hasilnya nanti reaksinya yang di luar dugaan. Kalau kita konsisten melakukan itu, maka yang lain akan beriringan ikut. Jadi proses ke tahap kemana kita sampai di titik kita sudah tenang secara otomatis, dikarenakan kita sudah melewati segala proses untuk pengendalian emosional yang baik gitu. Jadi lewat konsisten itu sedikit demi sedikit dengan sesuai kemampuan kita dan kapasitas, itu akan menghasilkan hal yang kita inginkan dengan baik dan ideal menurut kita gitu guys. Jadi mulailah dari hal-hal yang kecil yang tidak memberatkan kita agar itu tetap terus berjalan dengan konsisten seperti itu. Dari hal-hal kecil saja guys ya. Nah, bisa jadi dengan olahraga gitu kan. Banyak banget resolusinya dengan olahraga gitu kan. Di tahun baru gitu untuk mendapatkan body yang ideal atau mendapatkan kesehatan yang jauh lebih baik gitu kan. Pastinya kita mau
memiliki kesehatan yang baik untuk masa depan dan untuk kehidupan sehari-harinya, mempermudah kita. Ya, kalian misalnya memiliki badan yang kalian ingin merubah bentuk badan kalian jauh lebih baik, ya kalian bisa mulai dari hal-hal yang kecil juga. Misalnya kalian mau olahraga, kalian nggak mau ke gym karena malu, ya udah kalian lakuin di rumah. Kalian pakai gak punya uang nih mau beli alat-alat gitu kan, ya udah kalian pakai ada namanya body weight gitu, cara olahraga menggunakan body weight tuh menggunakan badan. Cara olahraganya kalian bisa push up, kalian bisa pull up, kalian bisa squat gitu kan. Banyak hal guys, ya nggak semua tuh harus pakai duit gitu ya, kita bisa lakuinnya dengan natural lewat badan kita gitu. Jadi kita tidak ketergantungan, dikarenakan kita belum tentu bisa sebagai pemula menggunakan alat itu ketika kita memilikinya gitu loh. Kalau terburu-buru memilikinya, tidak menguasainya gitu, malah belum tentu kita konsisten, kita udah ngeluarin duit banyak gitu kan, dan itu kan sangat rugi guys. Jadi gitu, jadi kayak kalau kita menggunakan badan kita dulu itu kita akan terbiasa dan kita nggak akan terlalu berat, karena ya itu kan gampang aja gitu, ketika bangun tidur pagi ya udah gue olahraga karena gue nggak perlu repot apapun gitu kan, langsung aja olahraga habis itu selesai cepet, dan itu berlangsung terus menerus akhirnya menguasai, karena itu untuk melakukannya itu tidak terlalu banyak effort. Nah kalau hal yang nggak bikin kita konsisten itu ketika kita mengawalinya dengan terlalu repot gitu loh, terlalu banyak hal yang dilakukan yang belum tentu itu pas buat diri kita, sehingga kita terlalu berlebihan dan itu akan buat kita capek duluan gitu loh, dan itu akan menstop kita. Mulai dari hal-hal kecil saja guys pada intinya gitu, jadi itu akan menumbuhkan rasa konsisten yang berkelanjutan sampai kita ya sampai panjang pokoknya. Nah, untuk kita mendapatkan kehidupan yang ingin kita inginkan, kualitas kehidupan yang ingin kita rubah, yang dari sekarang menuju hal yang baru, hal yang buruk yang kita pernah alami tidak akan terjadi lagi di masa depan. Semoga saja ya, kita harus usahakan itu, karena semua itu butuh perjuangan, semua butuh waktu, kita sangat membutuhkan waktunya, maka dimulailah secepat mungkin guys ya. Aku juga pernah berpikir apakah apa yang aku cita-citakan akan terwujud, apakah saya mampu, apakah saya bisa, apakah kenyataan ini hanya sebagai omong kosong saja. Tapi ternyata ketika saya melakukan prosesnya, saya memulai prosesnya, pertanyaan itu semakin jarang saya pertanyakan, karena saya merasa saya akan memeluk cita-cita itu secepat mungkin. Kan saya merasa cita-cita itu semakin dekat pada saya, menjadi satu kenyataan. Saya merasa diri saya, wah ternyata saya sedang berlari loh ke sana. Gak apa-apa deh saya lari terus, asalkan saya tetap di jalan ini, saya akan lari terus. Karena saya tahu di depan itu cita-cita saya. Gak apa-apa saya terluka, gak apa-apa saya terengah-engah, gak apa-apa saya berkeringat, asalkan saya sampai tujuan saya. Jadi guys, mulailah dengan hal yang kalian mampu. Mulailah hal kecil saja, tapi satu arah dengan tujuan kalian. Pasti itu akan berdampak. Pasti itu akan menunjukkan hasilnya dengan dirinya sendiri. Karena kan kita sudah mengundangnya, kita sudah berlari ke arah dia, maka dia akan juga berlari kepada kalian. Ya guys, mulai dengan hal kecil, maka itu akan menjadi besar. Kita nikmati prosesnya ya, jangan maunya instan aja guys. Teknologi boleh instan, tapi proses kehidupan kita nggak bisa instan. Kita harus melewatinya, prosesnya, karena itu hak kita. Kita berhak mendapatkan proses itu ya. Terus berjuang guys, lewati 2025 seperti kita melewati 2024. Oke?
kita akan ketemu lagi di tahun selanjutnya menuju 2026. Oke, thank you so much for watching my video guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you again.